minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Lihat amalannya ya, sampai kita dapatkan cinta Allah dengan orang ihsan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Sampai di sini nih amalan yang tadi muttaqinnya nih. Tapi lihat ujungnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Jelas? Halo? Ya kan? Bergegaslah, cepat. Kalau saro'a itu artinya cepat, jangan banyak mikir. Jangan terlalu banyak persiapan. Ya. Beda dengan sa'a. Kalau sa'a itu bergegas tapi ada persiapan. Misalnya, sekarang hari Senin, besok hari Selasa, besoknya lagi Rabu, lusanya Jumat, masa Kamis. Bangun mbak, bangun, kum. Lusanya Rabu, lusanya Pak Dulo juga salah sebenarnya dari itu. Cuman diam-diam aja. Jumat. Coba, waktu kita Jumatan itu ada perintah untuk Jumatan diminta bergegas. Tapi pakai sa'a. Bukan pakai saro'a. Quran surah 62 ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati bukan fasari'u. Tuh. Jadi kenapa menggunakan sa'a? Bergegas tapi siap-siap dulu. Ya, Auriga lagi mau main kamera, mau moto nih pas Jumatan tuh. Sebentar lagi mau masuk Jumat. Nah, siap-siap simpan kameranya, fokus, ya, mandi dulu, pakai minyak wangi dulu, berangkat. Ya, jadi tidak berangkat ujuk-ujuk langsung berangkat begitu saja. Siapkan dari sebelum kita ya mendengar panggilan itu. Jumat jam berapa? Jam 12. Jam 11 sudah disiapkan. Ada yang nyiapin saking tingginya imannya dari jam 7. Siapin nanti Jumatan di mana, mana parfumnya, mana macam-macamnya gitu kan. Ya, berangkat dengan ganteng maksimal. Wah, optimal kita berangkat. Imannya optimal, gantengnya maksimal. Ya kan? Handphone dimatikan dulu. Handphone itu urusan dunia. Makanya dunia itu semua materi. Kita mau cari akhirat. Kalau dunia, handsome nggak penting. Yang penting handphone, jik. Tuh kan? Nah, tapi kalau urusan akhirat, nah itu hati kita yang dibawa. Supaya bisa lebih optimal. Berangkat pakai fas'au. Tapi kalau saro'a, wasari'u, nggak usah banyak mikir, nggak usah persiapan. Wasari'u ila maghfirah. Kalau nyari ampunan Allah, jangan banyak persiapan. Begitu merasa dosa, langsung tobat. Kalau disiap-siap ditunda-tunda, ya seperti kisah yang dulu disampaikan di sini. Siapa yang ngasih kisah itu? Kisahkan seorang pemuda yang tiba-tiba berdosa, tobatnya ditunda untuk besok harinya, ternyata malam meninggal. Huh? Siapa tuh? Oh, Zik. Tuh. Zik lah. Zik. Tuh kan? Tobat langsung. Terus saya ke toilet dulu, pulang dari toilet, tobat gak bisa. Ya. Tobat salah, langsung tobat. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Cepat tobatnya kata Allah, jangan tunda-tunda, itulah saro'a. Ya. Nanti ada orang yang setelah itu dia berharap mendapatkan tempat pulang seluas langit dan bumi. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Nah, orang takwa, ada golongan takwa. Takwanya yang mana nih levelnya? Ternyata yang luar biasa. Ya, dia naikkan level takwanya. Terus ke atas tuh. Dari mulai latihan berbagi. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Kan berbagi itu melapangkan hati. Makanya pulangnya dikasih tempat seluas lapangan. Wal kadhiminal ghaidha. Nahan marah. Nahan marah itu meluaskan hati. Bukan menyempitkan. Itu marah tandanya sempit apa? Hati. Diluaskan. Ya, meluaskan tuh gini. Bisa melandai itu. Bisa cara marahnya berbeda. Nabi kan kalau marah mata memerah. Ya kan? Setelah itu langsung diingatkan. Ingatkan itu tergantung level kesalahannya. Bisa kalimat pelan, bisa meninggi, bisa tinggi banget untuk menunjukkan pelanggaran yang serius. Alhamdulillah. Jelas? Ya, tapi pernah nggak dengar Nabi caci maki gitu? Nggak ada. Ya, dan sebagainya. Diingatkan, paling-paling diambil kisah yang dulu-dulu. Ini jangan seperti umatnya Musa alaihissalam, banyak nanya nggak dikerjain gitu kan?
Kalaulah Musa hadir sekarang, tentu Musa pun akan beriman kepadaku, dan seterusnya. Itu kalimat-kalimat yang membuat kita berpikir. Gak ada sejarah ditemukan di ilmu hadis, Nabi marah-marah. Misal, dan wallahu a'lam, kan kita tidak menyebut hal demikian, gak ketemu. Ya, jadi ditata, tata. Ya, jangan sampai sedikit-sedikit keluar bahasa-bahasa yang hanya digunakan di Ragunan, ya, atau di beberapa tempat yang tidak elok misalnya. Tahan. Wal afina 'anin nas, memaafkan orang. Memaafkan itu pahalanya banyak banget. Dan dampaknya ke psikologi itu luar biasa lapang. Lapang. Ingat ya, kalau orang salah, kita maafin. Urusan kita dengan dia selesai. Tapi urusan dia dengan kita dan dengan Allah itu belum selesai. Sepanjang dia belum minta maaf pada kita. Sampai akhirat kita nggak punya urusan sama dia. Tapi dia punya urusan dengan Allah pada dosa-dosa yang dia lakukan terhadap kita saat di dunia. Ya, misal nih, ada orang fitnah Anda maafin aja. Ya, yang bisa dipelajari cara memaafkan elegan tuh diantaranya Imam Syafi'i. Belajar dari akhlak Nabi. Imam Syafi'i itu gini, satu kali satu muridnya datang bilang gini, ya Imam, orang itu di depan Anda kayak hormat, senyum, saya kan. Oh, sekarang manggil ya Imam, Ustadz, kalau sekarang gimana dan seterusnya. Tapi di belakang Anda dia jelek-jelekin Anda. Apa kata Imam Syafi'i? Alhamdulillah, berarti saya masih terhormat nih. Wibawa saya katanya. Kok bisa berwibawa? Nah, karena orang itu tidak bisa menjelek-jelekan saya di depan saya. Berarti saya berwibawa. Dia nggak mampu menjelekkan saya di depan saya. Karena itu dia menjelek-jelekan saya di belakang saya. Itu tandanya Allah menjaga wibawa saya. Alhamdulillah. Nah, orang seperti ini nanti ditutup oleh Allah pikirannya dengan orang-orang itu. Dia lapang saja, jadi mengerjakan apapun ringan. Tapi orang itu sebelum minta maaf kepada yang bersangkutan terus terbawa. Yang celaka adalah ketika terus bertambah keburukannya. Ketemu ini cerita lagi, ketemu ini cerita lagi. Itu terbawa. Kalau nggak selesai itu terbawa terus. Itu yang paling berbahaya.